Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Akbar Pangestu. Kalian bisa panggil Bapak dengan sebutan Bapak Akbar. Bapak adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi tentang teks cerpen. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah ya anak-anak, agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi presensi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini adalah terkait dengan kompetensi dasar 4.2, yakni mengungkapkan pengalaman serta gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan cerita pendek. Dengan tujuan pembelajaran yakni 1. Peserta didik mampu menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan struktur cerpen dengan baik dan benar, serta peserta didik mampu membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan cerita pendek dengan baik dan benar. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, Bapak mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran daring kali ini? Semoga tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu dilindungi oleh rahmat-Nya. Di samping itu, kita harus selalu hidup bersih dan selalu mentaati protokol COVID-19 agar kita semua terhindar dari segala para bahaya, para penyakit, dan apapun itu. Baik anak-anak, kita langsung ke materi ya. Jadi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyusun sebuah cerpen. Yang pertama adalah unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, struktur cerpen. Yang ketiga adalah kebahasaan cerpen. Baik anak-anak, yang pertama adalah unsur intrinsik cerpen. Jadi dalam sebuah cerpen itu ada unsur pendukung yang dinamakan dengan unsur intrinsik cerpen. Di sini ada 6 unsur intrinsik cerpen yang sudah Bapak sediakan. Yang pertama adalah tema atau pokok pikiran dalam sebuah cerpen. Yang kedua adalah tokoh, yaitu pemeran dalam sebuah cerpen itu sendiri. Yang ketiga adalah alur, yaitu urutan peristiwa dari mulai awal hingga akhir sebuah cerpen. Yang keempat adalah setting. Setting merupakan latar atau suasana yang diceritakan pada sebuah cerpen. Yang kelima adalah sudut pandang, yakni cara penulis menceritakan sebuah cerpen yang ia buat. Yang terakhir adalah amanat, yakni pesan moral atau pelajaran yang didapat ketika kita membaca cerpen itu sendiri. Baik, yang kedua adalah struktur cerpen. Jadi dalam langkah-langkah membuat cerpen, kita harus memperhatikan 4 struktur cerpen. Yang pertama adalah orientasi, yakni penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar atau suatu kisah. Bisa juga sebagai pengenalan karakter dalam sebuah cerpen yang kita buat. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yakni kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa yang tidak terduga, agar pembaca tidak mudah menebak apa isi cerita yang kita buat. Yang ketiga adalah komplikasi, yakni cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar, tokoh, dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi ya. Dan yang terakhir adalah resolusi, yakni solusi untuk masalah yang sudah ada di komplikasi itu. Jadi di sini adalah akhir dari cara pengarang mengakhiri ceritanya. Yang ketiga adalah kebahasaan cerpen. Jadi ketika kita menulis cerpen, kita tidak bisa menggunakan bahasa yang biasa-biasa saja. Jadi bahasa yang kita gunakan harus bervariatif dan kreatif dalam pemilihan diksinya. Di sini ada 5 kebahasaan cerpen yang sudah Bapak sediakan ya. Yang pertama adalah kita harus menggunakan penggambaran waktu. Yang kedua, mencantumkan penyebutan tokoh seperti nama dan julukan. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang mengilustrasikan latar atau setting.
Yang keempat, membuat kata yang mendeskripsikan pelaku. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sudut pandang pengarang. Itulah kebahasaan cerpen yang harus diperhatikan ketika kita akan menuliskan cerpen. Baik anak-anak pintar, sudah paham kan materi tentang cerpen yang sudah Bapak paparkan sebelumnya? Nah, kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi cerpen yang berjudul Malas Sekolah. Apakah cerpen ini sudah baik dalam segi struktur dan kebahasaannya? Yuk kita baca sama-sama. Minggu menjadi hari libur yang membuat orang malas melakukan aktivitas. Ada yang memilih berlibur, ada pula yang memilih diam di rumah melepas lelah setelah berhari-hari sebelumnya penuh dengan aktivitas. Begitu pula dengan Dani. Dia memilih untuk bersantai-santai di rumahnya, sampai-sampai setelah hari Minggu Dani masih belum siap menghadapi aktivitas sekolah yang menurutnya sangat membosankan. Nah, ini merupakan sebuah orientasi dalam sebuah cerpen yang berjudul Malas Sekolah. Yuk kita lanjutkan. Di, kamu tidak berangkat sekolah. Ini sudah siang loh, nanti telat, tanya ibunya. Diki masih capek bu, bolos sehari tidak apa-apalah. Lagian tidak ada PR dan tes kok bu. Ya jangan begitu, sekolah itu bayar loh Dik. Menurut ilmu, itu jangan kamu sepelekan begitu saja, jawab ibunya. Sudahlah bu, Diki masih ngantuk dan mau lanjut tidur lagi. Nah, ini merupakan rangkaian peristiwa. Jadi di sini Diki sedang bermalas-malasan ketika ibunya meminta Diki untuk berangkat sekolah ya. Kita lanjutkan. Melihat gelagat dari anaknya, ibunya menjadi kesal dan geram dan menyeret anaknya ke sebuah tempat. Kemudian ibunya mengajak Diki ke panti asuhan yang di sana dipenuhi oleh anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Nah, lihat mereka sudah tidak punya orang tua, sudah tidak ada yang membiayai sekolah, padahal mereka juga mau sekolah. Jelas ibunya memberitahu anaknya. Kemudian ibunya mengajaknya lagi ke satu tempat yang di sana banyak anak-anak yang mengamen di jalanan. Lihat mereka. Mereka mengemis mencari uang untuk makan saja, mereka harus berusaha payah untuk biaya sekolah. Jelas ibunya lagi. Ini merupakan komplikasi. Jadi di sini ibunya geram kepada Diki yang tidak mau berangkat sekolah. Dan ibunya mengajak Diki ke tempat-tempat yang di sana banyak anak-anak yang kurang beruntung dalam segi pendidikan ataupun segi asuhan orang tua. Kita lanjutkan ya. Kemudian Diki sadar dan akhirnya ia mau berangkat sekolah meskipun agak terlambat. Dia diantar ibunya sampai ke sekolah. Di dalam perjalanan menuju sekolah, dia melihat anak sekolah yang berjalan pincang. Alangkah beruntungnya aku, masih memiliki fisik yang sempurna, tapi malas-malasan untuk sekolah. Sedangkan mereka yang cacat bisa semangat seperti itu, gumamnya dalam hati. Nah, ini merupakan resolusi dalam cerpen yang berjudul Malas Sekolah. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan pembelajaran kali ini. Yuk kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama adalah dalam membuat cerpen, kita harus memperhatikan 4 aspek struktur. Yang pertama yakni orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Yang kedua adalah kebahasaan dalam cerpen harus dibuat sekreatif mungkin dan juga bervariatif agar pembaca bisa terhibur ketika membaca cerpen yang kita buat. Yang terakhir adalah cerpen yang baik adalah cerpen yang dapat menghibur pembacanya dan juga bisa memotivasi pembacanya. Jadi ketika menulis cerpen, jangan lupa untuk memperhatikan struktur dan kebahasaan cerpen agar cerpen yang kita buat berkualitas dan dapat menghibur pembacanya. Baik anak-anak pintar, ada latihan soal nih buat kalian. Jadi setelah memahami mengenai struktur dan kebahasaan cerita pendek, peserta didik diminta untuk 1. Membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi Anda. 2. Perhatikan aspek struktur yang meliputi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Dan juga kebahasaan cerpen yang bervariatif dalam cerita pendek yang Anda buat. Yang ketiga, tulis cerita pendek di dalam buku tulis masing-masing ya. Sertakan nama kelas dan nomor absen di pojok kiri atas.
dikumpulkan dalam Google Classroom dalam bentuk gambar atau foto. Jangan lupa perhatikan batas tanggal dan waktu pengumpulan ya. Jangan sampai telat. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah berakhir. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami mengenai materi yang Bapak sampaikan kali ini, kalian bisa menanyakan di WhatsApp group atau Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Pesan dari Bapak, kita semua harus menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Semoga wabah COVID ini segera menghilang dan kita bisa belajar melalui luring atau pembelajaran secara langsung agar pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Sebelum pembelajaran pada hari ini berakhir, mari kita membaca hamdalah agar pembelajaran kali ini kita semua mendapatkan berkah serta ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.